Selamat siang Pak Nugro dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Panlimirmo dengan NIM 19231426, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Resto PKM Rican yang berada di samping kampus Sanata Dharma 1. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan industri kreatif di masyarakat Indonesia. Nah, dengan keterbatasan pengunjung yang ramai, maka saya akan menjelaskan materi ini di kampus Universitas Sanata Dharma. Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari kreativitas individu yang secara potensial mampu menciptakan kekayaan dan lapangan pekerjaan melalui eksploitasi dan pembangkitan daya cipta dan kekayaan intelektual individu tersebut. Individu kreatif menjadi pembeda dari banyaknya produk yang sejenis yang dapat di dunia bisnis. Pasalnya, produk yang dihasilkan merupakan hasil dari kreativitas yang melahirkan keunikan serta inovasi produk, di mana bisa menjadi pelopor tumbuhnya inovasi dan kreativitas yang banyaknya diciptakan dari industri ini. Menjadikan industri ini patut diberi perhatian khusus untuk pemerintah. Pemerintah harus senantiasa memberikan bantuan permodalan agar industri ini terus tumbuh. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perkembangan terkini dari perkembangan industri kreatif di Indonesia. Nah, perkembangan industri kreatif di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti Indonesia mampu bersaing pihak asing dengan melakukan inovasi dari segi ekonomi kreatif. Mengingat era globalisasi ini membutuhkan ide kreatif bagi para pelaku ekonomi. Nah, industri kreatif di Indonesia sendiri sudah didukung oleh pemerintah melalui Bekrat atau Badan Ekonomi Kreatif, di mana adanya badan tersebut dapat memfasilitasi setiap pelaku ekonomi untuk berinovasi dalam menghasilkan bisnis yang berada di industri kreatif itu sendiri. Industri kreatif di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membantu perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya industri kreatif di Indonesia. Dengan demikian dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Pertumbuhan industri kreatif di berbagai industri telah berkembang pesat dengan berbagai macam cara. Pertumbuhan industri kreatif didorong oleh berbagai sektor. Peran industri kreatif memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi global, baik di bidang ekonomi makro maupun usaha kecil menengah. Dalam membangun sebuah ekonomi kreatif, tidak semudah yang dibayangkan, karena adanya muncul kendala yang dapat mengganggu perkembangan industri kreatif tersebut. Hambatan industri kreatif tidak hanya berasal dari bentuk kebijakan, tetapi juga dari pengusaha itu sendiri. Salah satu bentuk contoh pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia di tengah perkembangan ekonomi kreatif global ketika kita mempromosikan daerah wisata ke berbagai negara untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Langkah ini akan menunjukkan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia untuk memperoleh pendapatan dari negara lain. Selain itu, para wisatawan menjadi tertarik untuk berwisata di Indonesia. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai tantangan perkembangan industri kreatif di Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan sumber daya ekonomi manusia dan teknologi. Untuk itulah sangat penting adanya jaringan dan kolaborasi komunitas kreatif, karena dipastikan akan menghasilkan produk yang jauh lebih baik dan bervariasi daripada jalan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah mendorong penggunaan internet melalui pengembangan konten dan infrastruktur broadband, karena Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah masalah pembiayaan. Mengingat usaha kreatif digital merupakan industri yang kasat mata, sehingga tidak bisa dihitung dan dinilai oleh pihak perbankan. Kemudian yang keempat adalah akses ke pasar. Untuk itulah, adanya dukungan dari vendor global seperti Google akan sangat membantu UKM kreatif digital untuk dapat memasarkan produknya.
termasuk melalui e-commerce. Kemudian yang kelima, ada soal kelembagaan, yang meliputi perlindungan hak dan penciptakan iklim yang kondusif, mengingat kebanyakan pelaku kreatif adalah UKM. Sehingga meski harus punya izin-izin tertentu, tapi jangan dipersulit. Lalu saya akan menjelaskan mengenai prospek perkembangan industri kreatif di Indonesia. Solusi yang bisa diberikan seperti pemberdayaan ekonomi pada umumnya, ekonomi kreatif juga menghadapi sejumlah kendala. Satu hal yang paling banyak dikeluhkan oleh para pelaku industri kreatif, utamanya yang masih berupa rintisan, adalah belum kondusifnya regulasi, sehingga perlu segera dilakukan harmonisasi regulasi simpel, cepat, dan ramah terhadap lingkungan bisnis, terutama startup bisnis. Ekonomi kreatif yang mengedepankan inovasi dan kreativitas perlu didukung kejelasan aturan hukum terkait hak kekayaan intelektual. Dalam industri kreatif, HKI adalah nyawa dengan menjadi komoditas utamanya. Di bidang musik dan film misalnya, ketidakjelasan aturan HKI menjadi celah bagi maraknya aksi pembajakan. Di industri musik dan film, persoalan pembajakan menjadi persoalan yang sampai hari ini masih menjadi tantangan. Perlu terus dikembangkan ekosistem yang mendukung persematan bibit-bibit unggul kaum milenial dalam menghasilkan karya kreatif, memastikan penyebaran spirit entrepreneur dan kreasi di kalangan generasi muda melalui berbagai forum-forum diskusi dan sharing session sampai dengan ke akar rumput, agar tumbuhan talenta-talenta berskala internasional di bidang industri kreatif. Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Industri kreatif di Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan karena menyumbang cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari Backcraft, kontribusi Indonesia kreatif dapat produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2017 sebesar 7,28%. Melihat kontribusi yang cukup besar tersebut, maka perlu kita cermati bersama tentang apa itu industri kreatif menurut berbagai sumber. Industri kreatif di Indonesia sendiri sudah didukung oleh pemerintah melalui Backcraft atau Badan Ekonomi Kreatif, di mana adanya badan tersebut dapat memfasilitasi setiap pelaku ekonomi untuk berinovasi dalam menghasilkan bisnis yang berada di industri kreatif. Meskipun banyak pelaku industri yang kesulitan mendapatkan bahan baku produksi karena masih banyak bahan baku dasar yang harus diimpor, pelaku industri juga mengalami kesulitan keuangan akibat turunnya permintaan pembelian dari konsumen serta akses peminjaman modal. Tetapi dengan cara pemberdayaan, pandu digital merupakan bentuk nyata pendamping masyarakat untuk meningkatkan pemahaman literasi digital bagi semua kalangan. Pemberdayaan pandu digital difokuskan pada sektor UMKM, pendidikan, pariwisata, desa, petani, dan nelayan.